Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir metode kuantitatif tentang materi analisis diskriminan. Kemudian ini adalah anggota dari kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Salma Sulfahira, kemudian ada Hanifah Ayu Ardani, ada Haura Yusri Yahya, dan ada Fadil Setiawan. Selanjutnya saya persilakan ke Haura. Baik, jadi analisis diskriminan itu adalah teknik analis multivariat dependen untuk menganalisis data ketika variabel respon atau dependen bersifat kategorik dan variabel prediktor atau independen bersifat interval. Nah, analisis diskriminan bertujuan untuk melakukan klasifikasi, namun membutuhkan informasi awal tentang keanggotaan klaster atau kelompok untuk setiap objek yang dianalisis untuk mengembangkan classification rule. Ada dua analisis diskriminan. Yang pertama, two group diskriminan analysis, di mana variabel kriteria atau dependen memiliki dua kategori, dan ada multiple diskriminan analisis, di mana variabel kriteria atau dependen melibatkan 3 atau lebih kategori. Contoh penggunaan analisis diskriminan, kita bisa pakai untuk memisahkan segmen pasar bank syariah yang berbeda berdasarkan tingkat keyakinan individu, yaitu rasionalis, konformis, universalis, atau apatis. Kemudian kita bisa gunakan analisis diskriminan untuk menilai kredit pembiayaan nasabah atau kredit scoring, nasabah lancar dan tidak lancar. Kemudian ada asumsi utama dalam analisis diskriminan. Pertama itu normalitas multivariat untuk variabel independen diuji menggunakan uji normalitas. Kedua, homogenitas varian kovarian diuji menggunakan uji homogenitas. Ketiga, tidak ada multikolinearitas antar variabel independen atau tolerance. Ini diuji menggunakan uji multikolinearitas. Hal-hal yang harus diperhatikan itu ada tujuan analisis diskriminan. Pertama, mengembangkan fungsi diskriminan. Kedua, memeriksa apakah ada perbedaan signifikan di antara kelompok. Ketiga, evaluasi keakuratan klasifikasi. Keempat, jika ada perbedaan antar kelompok, variabel prediktor atau independen yang mana yang berkontribusi besar terhadap perbedaan antar kelompok tersebut. Kelima, memprediksi keanggotaan kelompok berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Kemudian, kita harus memperhatikan variabel dependen dan independen yang digunakan dalam analisis. Kemudian, menentukan jumlah sampel. Untuk menentukan jumlah sampel itu minimal 5-20 observasi per variabel independen untuk sampel secara keseluruhan. Untuk tiap kategori, jumlah sampel minimal melebihi jumlah variabel independennya, dan total keseluruhan sampel estimasi dan validasi minimal 100 observasi. Yang keempat, memenuhi asumsi dalam analisis diskriminan, yaitu data berdistribusi normal, kemudian matriks kovarian dari semua variabel independen relatif sama, tidak multikolinearitas, tidak ada data yang outlier pada variabel independen. Nah, untuk mengestimasi fungsi diskriminan ini ada dua metode, ada metode langsung dan metode stepwise. Untuk metode langsung ini melibatkan variabel prediktor sekaligus, dan setiap variabel dimasukkan tanpa memperhatikan kekuatan diskriminan masing-masing variabel. Metode ini baik digunakan jika variabel prediktor dapat diterima secara teoritis. Kemudian ada metode stepwise, yaitu variabel prediktor dimasukkan secara bertahap, tergantung pada kemampuan melakukan diskriminasi grup. Metode ini cocok digunakan jika peneliti ingin memilih sejumlah variabel prediktor untuk membentuk fungsi diskriminan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Oke, selanjutnya mengenai tahapan analisis diskriminan. Yang pertama, kita harus merumuskan masalah dan desain penelitian. Nah, ini terdiri dari menentukan tujuan analisis diskriminan, mengidentifikasi variabel dependen dan independen yang digunakan dalam analisis, dan menentukan jumlah sampel. Tadi juga sudah
singgung oleh Haura mengenai tujuan analisis diskriminan itu terdapat ada dua gitu. Yang pertama, mengembangkan fungsi diskriminan, dan yang kedua, memeriksa apakah ada perbedaan signifikan di antara kelompok atau tidak. Nah, ini disesuaikan tujuannya dengan penelitian yang kita teliti. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi variabel dependen dan independen yang digunakan dalam analisis, di mana variabel dependennya itu harus bersifat non-metrik dan variabel independennya harus dipilih berdasarkan teori atau penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian yang ketiga itu menentukan jumlah sampel. Tadi juga sudah disinggung bahwa sampel itu ada dua, ada yang sampel secara keseluruhan dan ada sampel per kategori. Per kategori variabel dependen. Nah, sampel keseluruhan itu minimal tadi 5-20 per variabel independen untuk sampel secara keseluruhan, dan untuk yang per kategori itu untuk tiap kategori minimal melebihi jumlah variabel independen, dan umumnya jumlah sampel itu sebanyak 20 observasi per kategori, yang dimana total keseluruhan sampel itu minimal 100 observasi. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah menguji asumsi-asumsi dalam analisis diskriminan, di mana tadi juga sudah disinggung bahwa asumsi utama dalam analisis diskriminan adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji multikol. Oke, selanjutnya ini adalah mengestimasi koefisien fungsi diskriminan. Nah, di sini ada dua pendekatan. Yang pertama, simultaneous estimation, di mana semua variabel independen diestimasi secara bersamaan untuk menentukan fungsi diskriminan tanpa mempertimbangkan diskriminan power dari masing-masing variabel independen. Kemudian yang kedua adalah stepwise estimation, di mana setiap variabel independen dimasukkan satu persatu ke dalam fungsi diskriminan berdasarkan diskriminan powernya. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi overall fit. Nah, di sini terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama itu menghitung skor diskriminan atau z-score untuk setiap observasi. Kemudian setelah dihitung, perlu dievaluasi perbedaan kelompok berdasarkan skor diskriminan tadi. Dan kita harus menilai akurasi prediksi dari keanggotaan kelompok tersebut. Oke, nah selanjutnya adalah menginterpretasi hasil analisis, di mana ini tuh dengan cara menentukan kepentingan relatif dari setiap variabel independen dalam membedakan antar kelompok. Nah, di sini ada tiga cara. Yang pertama, standardized discriminant weights, di mana variabel independen dengan bobot diskriminan yang lebih besar itu pasti memiliki kontribusi lebih besar pula dalam fungsi diskriminasi daripada variabel dengan bobot yang lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah discriminant loadings, di mana ini mengukur korelasi sederhana antara setiap variabel independen dan fungsi diskriminan. Dan yang ketiga adalah partial F-value, di mana nilai F itu menunjukkan tingkat signifikansi terkait untuk setiap variabel independen, serta nilai F yang besar itu menunjukkan kekuatan diskriminatif yang lebih besar. Oke, yang terakhir adalah melakukan validasi hasil. Di sini ada dua cara, yaitu validation sample sama cross validation. Validation sample adalah fungsi diskriminasi yang telah diestimasi, itu diaplikasikan pada sampel yang tidak digunakan untuk melakukan estimasi. Kemudian yang kedua adalah cross validation, di mana fungsi diskriminan diestimasi untuk setiap subsampel dengan menghilangkan satu observasi pada satu waktu dari sampel awal, dan kemudian dilakukan pengelompokan dari observasi yang dihilangkan dengan fungsi diskriminan yang diestimasi pada kasus yang tersisa. Kemudian output dari analisis diskriminan adalah kita dapat menggambarkan perbedaan antar kelompok dengan cara mendeskripsikan karakteristik kelompok berdasarkan variabel independen yang digunakan dalam analisis. Oke, selanjutnya adalah demonstrasi yang akan dijelaskan oleh Fadil dan Hani. Baik, yang berikutnya kita akan masuk ke identitas skripsi terlebih dahulu. Di sini ada skripsi yang berjudul Analisis Diskriminan dalam Memprediksi Kinerja Perbankan di Indonesia. Penulisnya yaitu Anissa Junior Tamusda dan pada tahun 2018. Nah, kemudian di sini metode penelitiannya terlebih dahulu. Jadi penelitiannya ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi rasio keuangan biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO, kemudian non-performing loan atau NPL, capital adequacy ratio atau
CAR, loan to deposit ratio atau LDR, dan return on asset atau ROA. Nah, dalam mengelompokkan kategori bank berkinerja kurang baik, cukup baik, dan baik. Jadi di sini kita akan mengklasterkan bank-bank tadi ke dalam 3 klaster atau 3 kategori. Nah, terdapat 34 perusahaan perbankan yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini dan data didapatkan melalui website BEI atau Bursa Efek Indonesia yang merupakan datanya itu merupakan data laporan keuangan dari 34 perbankan yang diteliti lengkap dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Jadi total observasinya itu karena 2 tahun terus ada 34 bank, jadi total observasinya ada 68. Oke, untuk hasil uji yang pertama itu ada uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas ini, kelompok kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yang mana hasil yang diperoleh itu menunjukkan hasil asymptote signifikan senilai 0,000, yang mana artinya itu nilainya kurang dari 0,05. Maka data tersebut dapat dikatakan tidak terdistribusi secara normal. Terdapat juga keterangan di bawahnya bahwa tes telah terdistribusi secara normal. Jadi meskipun nilainya tadi kurang dari 0,05, tetapi kesimpulan di bawah ini yang menjadi kesimpulan akhir bahwa datanya telah terdistribusi secara normal. Lalu berikutnya ada uji homogenitas. Untuk pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa klaster 1, 2, dan 3 memiliki nilai varian yang homogen. Nah, uji homogenitas ini kita lihat menggunakan uji box M. Nah, pada tabel di bagian kanan layar ini menunjukkan bahwa nilai signifikansinya itu sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, yang mana itu diartikan menolak H0. Jadi asumsi homogenitas ini belum terpenuhi. Bisa dilanjut. Lalu berikutnya ada uji log determinants, yang mana uji ini merupakan hasil uji covariant matrix antar kelompok untuk melihat apakah terdapat perbedaan covarian antar kelompok. Nah, untuk hasil pengujiannya ini memperlihatkan bahwa covarian antar kelompoknya itu cenderung sama. Jadi bisa dilihat pada kotak merah pada bagian hasil uji di bagian kiri layar, itu gap antara yang kurang baik, cukup baik, dan baik itu tidak terlalu jauh ya. Hanya 8,815 dan 5,15. Ya, yang berikutnya ada uji multikolinearitas. Nah, untuk pengujian multikolinearitas ini, kami melihat dari hasil pengujian Polytene Group Matrix, yang mana hasil pengujiannya ini menghasilkan nilai koefisien yang korelasi seluruhnya itu kurang dari 0,8, yang artinya tidak terdeteksi multikolinearitas antar variabel bebas. Ya, berikutnya adalah pengujian analisis diskriminan atau stepwise. Untuk yang pertama, kita lihat dari hasil pengujian variables enter or remove, yang mana nilai signifikansi dari ketiga variabel, yaitu variabel BOPO, ROA, dan CAR, itu bernilai kurang dari 0,05. Yang mana artinya ketiga variabel masuk ke dalam model analisis diskriminan atau dapat dikatakan ketiga variabel berpengaruh terhadap variabel Y. Ya, ada pengujian Wilks Lambda atau pengujian serentak. Nah, pengujian ini itu bertujuan pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji chi-square, yang mana hasil pengujian Wilks Lambda ini menunjukkan nilai signifikansi 0,00 atau kurang dari 0,5. Dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan antara bank dengan kinerja kurang baik, cukup baik, dan juga baik berdasarkan kelima variabel diskriminan. Ya, lalu setelah itu ada juga pengujian canonical discriminant function coefficient. Pada pengujian ini bisa kita lihat ya dari tabel di samping kiri layar, itu terdapat beberapa koefisien dari variabel. Itu bisa dilihat untuk yang Z1 itu kita simpulkan atau kita formulasikan menjadi Z1 sama dengan min 12,303 ditambah 0,022 CAR ditambah 0,416 ROA ditambah 0,120 BOPO. Sedangkan untuk yang Z2 itu formulasinya sama dengan min 2,784 ditambah 0,143 CAR ditambah 0,433 ROA dikurangi 0,007 BOPO. Bisa dilanjut? Ya, untuk yang selanjutnya ada pengujian eigenvalues yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kebaikan fungsi diskriminan yang terbentuk. Dapat dilakukan dengan menggunakan kuadrat dari canonical correlation atau CR test atau juga R-square.
Nah, dari tabel di atas itu bisa kita lihat hasil pada bagian kotak warna merah ya. Hasil canonical correlation-nya itu untuk yang pertama 0,955, lalu yang kedua 5,29. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita rumuskan? Jadi untuk fungsi diskriminan yang pertama, CR-nya sama dengan 0,955, maka nilai R square-nya itu sama dengan 0,912 atau 91%. Lalu untuk yang kedua, fungsi diskriminannya itu CR sama dengan 0,529, maka nilai R square-nya sama dengan 0,279 atau 28%. Lalu untuk analisis stepwise yang terakhir itu ada classification results. Nah, untuk classification results itu bisa dilihat pada tabel di bagian kanan. Diketahui bahwasannya semua bank itu mampu terklasifikasikan secara tepat. Jika dilihat dari besarnya tingkat klasifikasi yang diperoleh, itu ada kelompok bank dengan kinerja kurang baik sebanyak 5 bank, lalu kinerja cukup baik sebanyak 2 bank, ada yang kinerja baik terdapat 61 bank. Jadi totalnya terdapat 68 bank yang seluruhnya terprediksi secara tepat. Oke, jadi kesimpulannya dari hasil analisis diskriminan pada skripsi yang kita gunakan, itu pada kelompok bank dengan kinerja kurang baik itu sebesar 5 bank dan seluruhnya terprediksi secara tepat. Kemudian yang kedua, pada kelompok bank dengan kinerja cukup baik sebesar 2 bank dan seluruhnya terprediksi secara tepat juga. Dan yang terakhir, kelompok bank dengan kinerja baik itu terdapat 61 bank dan seluruhnya terprediksi secara tepat juga. Mungkin boleh. Selanjutnya akan ada demonstrasi langsung menggunakan SPSS dari saya sendiri. Oke, izin share screen ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke demonstrasi menggunakan SPSS. Di sini kami menggunakan SPSS 26 ya kalau nggak salah. Nah, di sini aku udah masukin variabelnya, yaitu di sini ada nama perusahaan, terdapat 68 observasi, kemudian di sini variabel X-nya ada CAR, ROA, BOPO, LDR, dan juga NPL. Nah, di sini variabel view-nya juga variabel X-nya udah aku ubah semua jadi scale. Oke, kita lanjut ke step yang pertama, yaitu kita bakal mengklasifikasikan yang pertama nih, menggunakan K-means cluster. Jadi, di dalam jurnalnya itu sebenarnya nggak dijelaskan dia pakai K-means atau hierarki cluster, tapi karena memang kita mau atau ingin mengklasifikasikan menjadi 3 kategori, jadi di sini dapat disimpulkan kita pertama-tama mengklasterkan terlebih dahulu menggunakan K-means cluster. Oke, lanjut. Kita masukin variabelnya, variabel X-nya, kemudian nama perusahaannya di sini label cases by, dan number of clusternya kita ubah jadi 3. Tadi kan kinerja bank yang kurang baik, cukup baik, sama yang baik, seperti itu. Kemudian iterate-nya kita continue aja, kemudian save, boleh kita checklist ini di sini cluster membership dan distance from cluster center. Kita continue, kemudian option-nya ini boleh ada di checklist ANOVA table sama cluster information for each case-nya. Kita continue dan oke. Nah, sebelum kita mau lanjut ke analisis diskriminannya, kita pertama-tama bakal uji asumsi klasiknya dulu. Nah, yang pertama itu adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas kalau menggunakan SPSS di sini kita pakai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk menguji normalitasnya kita harus meregresikan terlebih dahulu karena kita akan mendapatkan atau memperoleh nilai residualnya terlebih dahulu. Yang pertama kita bakal regresi linear, kemudian variabel dependentnya kita masukin yang cluster number of case CL1-nya, dan independennya kita masukin variabel independennya. Kemudian statistik continue aja, kalau juga di continue aja. Kemudian save di sini residual kita yang unstandardized, pilihnya continue, kemudian option continue aja dan udah. Okay. Nah, di sini kita udah memperoleh nilai residualnya. Di sini juga udah muncul kolom res underscore 1, berarti di sini nilai residualnya udah ada, jadi kita bisa lanjut ke analisis
uji normalitas menggunakan kolmograf Smirnov. Itu yang pertama kita pencarian non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan one sample KS atau kolmograf Smirnov. Nah, tes variabelnya kita masukin yang unstandardized residual atau residual yang tadi kita udah cari pakai regresi. Kemudian ini di continue aja, dan ini juga continue aja. Oke. Dan kita udah dapat nih hasil uji normalitasnya. Nah, mungkin kita interpretasinya nanti di akhir aja, jadi mau lanjut ke analisis diskriminan. Nah, tadi kita udah mengklasterkan yang tadi udah memperoleh nilai KCL 1 ini. Nah, sebelumnya kita mau mendefinisikan si 1, 2, dan 3-nya itu di value label. Jadi kita menamakan gitu. Kalau misalkan 1, itu namanya kinerja bank kurang baik. Kemudian 2 itu yang cukup baik. Dan yang 3 itu yang baik. Oke. Di sini di data view udah langsung kayak terdefinisikan gitu loh. Jadi si Bank Bukopin pada tahun 2015 dia masuk ke kategori apa, Bank Bukopin tahun 2016 dia masuk ke kategori apa, dan seterusnya. Oke, kita bisa lanjut ke analisis diskriminan. Pilih classify dan diskriminan. Nah, grouping variabelnya kita masukinnya cluster number of cluster number L itu pakai CL itu dah. Nah, di sini kok ada tanda tanyanya. Nah, kita harus define range, harus mendefinisikan minimumnya 1, maksimumnya 3 ya. Tadi ya kita kan mau mengkategorikannya jadi 3 variabel, 3 kategorikan, ada 1, 2, 3. Jadi minimumnya 1, maksimumnya 3. Kita continue aja, dan independentnya kita masukin juga. Nah, di sini kita menggunakan stepwise method seperti yang sudah dijelaskan dalam jurnalnya juga. Kalau kita menggunakan stepwise atau kayak kita tuh memasukkan variabel X satu persatu gitu loh di dalam ke dalam analisis diskriminannya. Kemudian statistiknya boleh kita checklist semua. Di sini kita butuh boxes M. Dan di sini pilih yang within group correlation, continue. Kemudian metodenya kita pakai Mahalanobis seperti ya sesuai jurnalnya. Jurnalnya itu pakai metode analisis diskriminan yang Mahalanobis. Jadi kita di sini pakai metode Mahalanobis, dan kriterianya kita pakai yang use probability of F. Continue. Kemudian classify-nya boleh kita checklist ini case wise sama leave one out classification-nya. Kemudian save-nya predicted group membership sama diskriminan score-nya. Continue dan oke. Oke, kita sudah berhasil menguji analisis diskriminan. Mungkin langsung aja ke interpretasinya ya. Oke, yang berikutnya kita akan menginterpretasikan hasil analisis diskriminan kita. Yang pertama yaitu kita akan menginterpretasikan uji asumsi klasiknya dulu. Nah, yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas tadi kita menggunakan kolmograf Smirnov. Nah, di sini kalau berdasarkan kolmograf Smirnov itu kita tuh melihat dari nilai signifikansi asimptotnya. Nah, di sini nilai signifikansinya tuh 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 atau kurang dari alfanya. Nah, sebenarnya datanya itu tuh belum terdistribusi secara normal. Tapi di sini terdapat keterangan di bawahnya bahwa test distribution is normal. Mungkin dapat disimpulkan bahwa sebenarnya data ini tuh sudah terdistribusi secara normal walaupun nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Kemudian yang kedua itu adalah uji homogenitas. Uji homogenitas itu untuk memastikan bahwa klaster atau kategori 1, 2, dan 3 tadi memiliki varian yang sama. Nah, di sini signifikansinya itu tuh 0,000 atau kurang dari 0,05 yang sebenarnya juga uji homogenitasnya ini belum terpenuhi gitu, tidak terpenuhi. Tapi kita bisa melihat dari nilai log determinan di sini log determinan antara klaster 1, 2, 3 atau klaster kurang baik, cukup baik, dan baik ini tuh nggak jauh berbeda gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa kovarian antar kelompok atau antar kategori itu cenderung sama. Kemudian yang ketiga itu adalah uji multikolineritas dari tabel pooled
within group matrix. Nah, di sini ya correlation dapat dilihat ya angka-angka di tabel ini tuh sudah seluruhnya kurang dari 0,8. Jadi intinya tidak ada multikoliniaritas antar variabel dalam data ini kayak gitu. Nah, udah tadi uji asumsi klasiknya 3 tadi sudah. Yang berikutnya kita langsung masuk aja ke interpretasi analisis diskriminan. Yang pertama, yaitu di sini ada variables entered removed. Jadi variables entered removed itu adalah menjelaskan, tadi kan kita menggunakan 5 variabel X ya, tapi ternyata menurut SPSS hanya 3 variabel, yaitu variabel BOPO, ROA, dan juga CAR yang dapat masuk ke dalam model analisis diskriminan. Jadi dapat dikatakan juga BOPO, ROA, dan CAR itu yang berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini nilai signifikansinya juga udah kecil banget ya, kurang dari 0,05. Oke, lanjut yang kemudian yaitu adalah eigenvalues. Jadi eigenvalues itu kita untuk mengetahui tingkat kebaikan fungsi diskriminan yang terbentuk. Nah, di sini fungsi diskriminannya ada fungsi diskriminan 1 dan fungsi diskriminan 2. Kenapa ada 2? Karena kita kan mau membagi menjadi 3 kategori ya. Jadi fungsi diskriminan 1 itu yang mengkategorikan kelompok 1 dan 2, kemudian fungsi diskriminan yang kedua itu yang mengkategorikan kelompok 2 dan 3, kayak gitu. Nah, di sini eigenvalues itu kita lihat dari nilai canonical correlation atau CR. Kalau dikuadratkan itu adalah R square. Jadi di sini nilai R square atau nilai CR pada fungsi diskriminan 1 itu 0,955 yang kalau dikuadratkan menjadi 0,91 sekian. Yang berarti 91% keragaman antar kelompok kinerja bank itu dapat dijelaskan oleh variabel diskriminan di dalam model. Nah, 9%-nya itu dijelaskan di luar model. Kemudian kalau yang fungsi diskriminan 2, ini nilai CR-nya 0,529 yang kalau dikuadratkan itu adalah 0,279 ya, kalau nggak salah. Itu sekitar 28%-nya, berarti 28% keragaman antar kelompok kinerja bank dapat dijelaskan oleh variabel diskriminan di dalam model dan 72%-nya itu di luar model. Nah, jadi fungsi diskriminan 2 ini emang cukup kecil ya nilai R square-nya. Nah, yang berikutnya yaitu adalah Wilks lambda. Nah, Wilks lambda di sini nilai signifikansinya seluruhnya kurang dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan nih antar kelompok kinerja bank kurang baik, kinerja bank cukup baik, dan juga kinerja bank baik berdasarkan kelima variabel diskriminan yang tadi udah kita uji. Nah, yang berikutnya adalah canonical discriminant function coefficient ini. Jadi canonical ini kita tuh kayak membuat persamaan diskriminan dari si nilai dari si tabel canonical discriminant function ini. Jadi seperti yang udah dijelaskan Fadila sebelumnya, kalau misalkan yang 1 itu berarti rumusnya atau persamaannya jadi minus fungsi diskriminan 1 sama dengan minus 12,303 ditambah 0,22 CAR ditambah 0,416 CAR ditambah 0,120 BOPO. Nah, itu seperti itu persamaannya. Begitu juga yang kedua seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu adalah classification result. Di sini terdapat keterangan bahwa 100% of original group cases correctly classified. Berarti analisis diskriminan yang kita uji tadi itu 100%, sudah 100% tepat memprediksi kinerja bank menjadi 3 kategori tadi. Nah, ini di sini juga terlihat ya bahwa kinerja bank yang kurang kelompok atau kategori bank kurang baik itu ada 5, dan di sini tidak ada kesalahan 0, berarti memang dia terprediksi secara baik gitu loh di kategori kurang baik. Kemudian yang cukup baiknya itu terdapat 2 bank, dan yang baiknya terdapat 61 bank. Mungkin sekian
interpretasi dan juga demonstrasi SPSS analisis diskriminan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, aku kembalikan lagi kepada Salma. Oke, itu dia tadi presentasi Mbak. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.